Yang terhormat Bapak Kepala KCD Wilayah 1, Bapak Kasubag KCD Wilayah 1, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini mungkin ada yang sedang cuti, masih di kantor. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini kita akan lebih baik dari 2023 dan juga tercapai apa yang menjadi target kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini tiba saatnya kita untuk memvalidasi target realisasi kinerja yang dilakukan di 2023. Eh, Sebelum kita mulai, mari pertama-tama kita Abang udah siapa? Pertama-tama sambutan dari Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 kepada Pak Abur, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Kasubag TU KCD 1, Pak Ustadz Cucu, rekan-rekan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, sudah nampak, rekan-rekan sudah saya lihat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pak Raya ada, cuma saya nggak ketemuan di Pelabuhan Ratu kemarin ya. Bu Cici, Bu Lia, Bu Mise, Pak Mul, Pak Sopan, Pak Dadang, Pak Yonal, Bu Fitri, ada Ibu Lenovo di sini, ada ya. Belum Ya, diganti Pak. ya Bu Mel. Belum di-rename Pak, belum di-rename. Ya, Pak. Pak Tri, Tikna, dan teman-teman yang sudah online ya. Saya ada Pak Dudung, Bu Vera juga. Sehat selalu ya Pak Dudung ya. Katanya habis sakit. Ya. Ya. Intinya kita ketemu hari ini Bapak dan Ibu. Kita ingin kolaboratif learning lah. Ini kan implementasi dari kolaboratif learning. Jadi saya secara pribadi setiap saat kan ingin belajar terus. Nah di titik ini pun teman-teman, SKP ada hal yang baru. Mungkin 3-4 tahun ke belakang belum pernah ada yang namanya SKP. Ya saya sendiri juga kadang-kadang bingungi ya waktu zaman dulu kala itu awal-awalnya. Nah tapi ini aturan ya harus kita ikuti saja. Kalau kita ikuti dan akhirnya biasa, rutin, jadi hal-hal yang menurut saya ini mudah dikerjakan. Nah oleh sebab itulah makanya sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu, ya kita sama-sama membantu anak-anak kita. Anak-anak kita di sini adalah guru-guru atau wakasek yang memang sudah siap membantu kepala sekolahnya di masing-masing sekolah. Nah oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, saya minta mohon bantuannya lah untuk SKP sesegera mungkin diverifikasi. Saya juga akan sesegera mungkin memverifikasi semuanya. Dan untuk itu, ini adalah salah satu pernak-pernik pekerjaan yang memang membantu kita untuk berlangsungnya aktivitas di sekolah masing-masing. Nah, kunci berikutnya adalah dari Bapak dan Ibu yang kita undang di sini, supaya kompak untuk melakukan, yang mengerjakan apa yang dimaui oleh SKP, jadi memverifikasi sesegera mungkin. Kurang lebih seperti itulah intinya. Jadi bahasa saklar ya, bahasa tekniknya Bu Mise ya. Kalau nggak 1, 0. Kalau diverifikasi 1, kalau tidak 0 itu kan kasihan sama anak-anak kita. Jadi bahasa-bahasa teknik saya gunakan di sini, jangan sampai ya kita tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu yang kita harus bantu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita dari sini sekali lagi adalah guru dan tim kita ya, super tim di sekolah. Itu menjadi saling sama-sama membantu untuk keberlangsungan kita. Mungkin itu Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan SKP untuk KCD 1 Kabupaten Bogor dengan resmi saya nyatakan dimulai dan mudah-mudahan selesai dengan tuntas tanpa ekses.
Terima kasih Pak Adrian dan teman-teman semuanya. Mangga silahkan. Izin, saya posisi sedang ada di daerah Mekarsari, di SMA yang menurut saya swasta yang besar juga ini. Baru kali ini saya ke sini. Alfitian Boarding School. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Setelah dari sini mungkin saya langsung ke kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tahun 2024. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala KCD. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah arahan dari Pak Cucu Kasubag KCD Wilayah 1. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya terhormat Pak KCD, rekan-rekan dari cabang dinas, Bapak Ibu, para kepala sekolah, SMA, SMK, dan SLB negeri. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini semuanya senantiasa sehat dan tambah sukses dalam menjalankan tugas di satuan masing-masing. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kepada hal teknis dan alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak KCD. Secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Adrian. Bapak Ibu yang pertama, bahwa SKP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru dan staf tata usaha di lembaga masing-masing. Langkah berikutnya ini harus divalidasi setelah dieksplor oleh masing-masing guru. Dan validasi ada di posisi para kepala sekolah atau atasan langsung dari masing-masing pegawai. Berarti guru atasan langsungnya kepala sekolah, maka yang memvalidasi adalah kepala sekolah sekaligus di dalamnya memberikan nilai kepada masing-masing ASN tersebut. Dan pemberian nilai kepada masing-masing ASN tentu ada kriteria-kriteria, ada dasar penilaiannya. Namun demikian, bahwa nilai ini merupakan hak prerogatif dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena yang paling tahu apakah guru tersebut dinilai sangat baik, apakah nilainya adalah baik, apakah cukup, apakah kurang, Bapak Ibu yang sangat tahu tentang anak buah di sekolah masing-masing. Dan tentu nilai objektif tentu harus Bapak Ibu lakukan. Di samping kita pun harus berpikir bahwa yang pertama, kewajiban Bapak Ibu kepala sekolah kepada anak buahnya adalah mentransformasikan berbagai nilai kepemimpinan. Karena bisa jadi ke depan mereka adalah para penerus Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan-pimpinan di sekolah. Mereka akan mengkarir diri menjadi kepala sekolah, ataupun menjadi kepala sekolah, ataupun kepada karir yang lain. Maka kewajiban kita selaku pimpinan di lembaga adalah memberikan pengalaman, memberikan contoh, memberikan penilaian yang objektif, dalam kurung mengkader mereka untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Dan pengkaderan ini tentunya dengan memberikan kesempatan kepada mereka mencontoh kepada kita, kemudian juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan nilai yang diberikan dalam SKP ini, tentu yang kedua juga menjadi dasar untuk kenaikan pangkat 4 tahun ke depan ataupun sesuai dengan kepangkatan terakhir yang sudah mereka miliki.
Bisa jadi tinggal 1 tahun ke depan, ataupun baru naik pangkat kemarin berarti 4 tahun ke depan. Bisa jadi dalam 3 tahun ke depan mereka bisa naik pangkat asal bisa mendapatkan nilai sangat baik. Kaitannya dengan ini, maka Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik kepada anak buah kita. Karena selama mereka bisa menjalankan kewajiban minimal sebagai guru, melaksanakan tugas yang baik, mengajar kepada siswa dalam bentuk 24 jam, tidak pernah meninggalkan, maka tentu kebijakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan yang terbaik kepada mereka adalah hal yang cukup membantu. Maka dalam hal ini, yang poin kedua, di samping kita harus mengkader mereka, memberikan pengalaman dan lain-lain, yang kedua juga, Bapak Ibu juga harus bisa memikirkan ke depan bagaimana mereka bisa mendapatkan haknya naik pangkat di masa yang akan datang dengan nilai yang kita berikan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nilai yang harus Bapak Ibu sekalian laksanakan dalam pengambilan keputusan memberikan nilai SKP kepada anak buah Bapak Ibu sekalian. Adapun prosedur nilai yang terkumpul sehingga menghasilkan sangat baik, baik ataupun nilai yang lain nanti akan disampaikan kriterianya dan cara-caranya oleh Pak Adrian. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, bahwa waktu pelaksanaan validasi adalah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Januari. Dengan demikian, usahakan waktu ini sekarang baru di tanggal 2, tanggal 2, maka sangat mungkin eh, Bapak Ibu mempunyai waktu 8 hari lagi ke depan untuk bisa menyelesaikan memvalidasi dari ASN PNS yang ada di lingkungan eh, lembaga yang Bapak Ibu sekalian pimpin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, dan sekali lagi hal yang bersifat teknis karena memang masih ada trouble juga dalam eksplornya yang tidak semuanya bisa dilaksanakan, namun sengaja dilaksanakan pada hari ini dengan tujuan Bapak Ibu sekalian sudah tahu bagaimana cara memvalidasi, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian jeda dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 10 Januari yang akan datang, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengkomunikasikannya, sudah bisa mengeksekusinya. Adapun dalam perjalanan ada kendala yang sifatnya secara horizontal dari atas muncul kepada vertikal muncul kepada kita, akan secepatnya diinstruksikan atau disampaikan. Dan jika ada kendala yang datang dari Bapak Ibu sekalian, silakan berkomunikasi dengan pihak kami, fasilitatornya, ada Pak Adrian, ataupun sampaikan ke kami untuk bisa dikomunikasikan kepada teman-teman di cabang dinas, ataupun di Dinas Pendidikan maupun di BKD. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih, selamat beraktivitas dan mengikuti kegiatan validasi, rapat validasi SKP ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Cucu atas arahan. Selanjutnya teknis tata cara validasi. Untuk aplikasi saat ini masih lemot, masih belum bisa, kadang bisa akses juga lebih banyak susah diaksesnya. Tapi mau nggak mau kami laksanakan tata cara melakukan sebenarnya Pak Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah video demo dari BKD tanpa suara, tapi nanti saya akan coba pandu. Mudah-mudahan sudah muncul di layar. Sudah Pak, sudah ada Pak. Siap. Ya, pertama untuk akses validasi ini hanya oleh pejabat penilai, oleh atasan langsung, yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PLT Kepala Sekolah, dan juga Kasubag KCD Wilayah 1, kemudian Bapak Kepala KCD Wilayah 1. Untuk Bapak Ibu pengawas dan kepala sekolah itu dinilai oleh Kepala KCD Wilayah 1.
Jadi jangan nanti salah. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dinilai arsiparis, TU, staf TU ataupun guru itu dinilai oleh Bapak Ibu Bapak Ibu kepala sekolah. Untuk yang PLT, Bapak Ibu kepala sekolah yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah PLT, maka nanti akan kami sharekan. Mohon dijapri ke saya. Untuk username passwordnya akan saya balas ke hasil japri Bapak Ibu, tapi hanya oleh kepala sekolah PLT. Apabila nanti Bapak Ibu PLT kepala sekolah men-share ke orang lain tanpa sepengetahuan saya dan kemudian diganti password, mohon maaf saya tidak bisa melakukan riset passwordnya. Jadi itu akan menjadi kerugian bagi YBS, bagi guru-guru yang menjadi binaan Bapak Ibu PLT karena mungkin SKP-nya terhambat. Jadi mohon begitu username passwordnya saya sharekan, mohon kalau bisa mah di kalau mau minta bantuan dibantukan oleh orang lain, mohon maksimal 1 orang maksimal. Untuk cara validasinya, kalau bisa pun sangat disarankan validasi oleh atasan langsung itu jangan dilepas, jadi harus didampingin. Karena untuk penilaian Bapak Ibu ya harus akan diminta untuk mengacu pada nilai kinerja Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalkan Dinas Pendidikan mendapat nilai istimewa, maka maksimal 70% itu sangat baik. Kemudian ada yang baik. Butuh perbaikan kurang, sangat kurang itu dimungkinkan. Lalu kemudian apabila Dinas Pendidikan mendapat nilai baik, dimungkinkan ada sejumlah ASN yang mendapat nilai sangat baik, lalu maksimal 70% baik, kemudian dimungkinkan butuh perbaikan dan atau kurang. Lalu dimungkinkan juga sangat kurang. Nah, apabila nilai distrik ini nilai organisasinya cukup, maka maksimal 10% ini sangat baik. Seluruh ASN di Dinas Pendidikan. Nanti akan muncul tampilan nilai bawahan di akun Bapak Ibu Kepsek ataupun PLT itu sudah dibagi oleh sistem berapa jumlah pegawai yang boleh mendapat nilai sangat baik atau baik atau malah ada yang kurang. Itu yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh Bapak Ibu misalkan sangat baik semua biar tidak mendapat protes dari Bapak Ibu guru. Enggak bisa. Karena dari sistem ini juga mengukur dari hasil kinerja baik dari IKI, dari aktivitas hariannya mendapat nilai seperti itu. Kami pun di KCD pun sudah ada dapat nilai gambarannya dan ada yang sangat baik, ada yang baik juga. Jadi harus betul-betul disesuaikan. Nanti video akan saya share di grup kepala sekolah dan di grup kepegawaian. Ya, ini contoh pegawai yang akan diverifikasi. Diisi sesuaikan dengan butir kegiatan YBS. Umpan baliknya misalkan tercapai target YBS. Di sini misalkan target YBS adalah kode etik terbinanya disiplin, kode etik dan
kode perilaku ASN secara berkelanjutan. Lalu ditambahkan umpan balik dari atasan itu, misalkan ASN Pemprov Jawa Barat sudah terbina dengan disiplin sesuai kode etik dan kode perilaku. Ini tidak ada hal baku ya, jadi ini menjadi hak prerogatif Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan. Tapi sesuaikan nanti, misalkan umpan baliknya itu butuh perbaikan, ekspektasi hasil akhirnya itu jangan di atas ekspektasi. Jadi tata caranya Bapak Ibu klik tombol hijau verifikasi, lalu mengisi umpan balik sesuai dengan butir kegiatannya, lalu menyimpan hasilnya. Jika ada butir kegiatan yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai, Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh menolaknya. Nanti akan muncul di akun YBS bahwa Bapak Ibu guru atau bawahan akan muncul butir kegiatan yang ditolak, kemudian bisa dilakukan perubahan. Ya, ini contohnya apabila ada yang akan ditolak. Nah, ini ditolak. Bapak Ibu mengklik tombol ditolak warna merah, lalu mengisi alasan penolakan. Ini laporannya tidak lengkap. Nah, tinggal diinputkan, tolong laporan dokumen dilengkapi. Klik OK. Lalu YBS akan memeriksa dan memperbaiki laporan dokumennya. Nah, ini ada satu ditolak. Oke. Klik tombol aksi, edit. Lalu melengkapi dokumennya. Bisa dengan data pendukung, upload dengan file data pendukung atau link. Jadi kalau misalkan menggunakan link, nanti tinggal update saja atau mungkin menggunakan dengan link yang sama, klik simpan, tutup, lalu ajukan lagi. Nah, ini kembali YBS informasikan ke atasan, atasan akan memvalidasi ulang. Mengisi ya, jadi Bapak Ibu apabila ingin menolak setelah mengklik verifikasi terus ternyata tidak sesuai YBS ingin Bapak Ibu minta YBS untuk diperbaiki setelah klik eh, tombol verifikasi ternyata tidak sesuai, Bapak Ibu kliknya di luar kotak verifikasinya, jangan klik simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisi rating perilaku. Terserah mau misalkan mengisi umpan balik dulu atau rating perilaku boleh.
Ini umpan baliknya sudah diisi, maka lanjut ke rating perilaku. Baiknya urutan pengerjaannya itu verifikasi validasi dulu, kemudian melakukan umpan balik, lalu mengisi rating perilaku dan rating hasil kerja. Ini rating perilakunya disesuaikan dengan nilai yang didapat oleh YBS. Ini 96,54 itu di atas ekspektasi. Lalu di sini hasil penilaian perilaku untuk rating hasil perilakunya juga di atas ekspektasi. Ini 96,36. Nah, ini tata cara mengisi umpan balik. Wajib semua 7 perilaku ini diisi lengkap. Kalau contoh dari BKD hanya untuk mempercepat, ya hanya mengetik A. Tapi kalau misalkan untuk secara real Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini mengisinya harus lengkap per butir kegiatannya. Ya, diperhatikan di bagian atas secara cepat. Di sini sudah 7 orang sangat baik, 5 orang baik. Nah, ini ada perbedaan. Maka akan ada warning di sini. Maksimal 13 orang itu sangat baik, bisa sangat baik. Nilai baik belum sesuai. Nih, akan muncul notifnya nilai baik belum sesuai. Maksimal 8 di bawah sangat baik. Maksimal 8 di bawah sangat baik. Ini 9 orang. Atasan mengisi 9 orang. Maka harus dilakukan perubahan lagi. Ya, ini kombinasinya ya. Ada 18 pegawai. Maksimal 13 orang bisa sangat baik. Kemudian dasi baik, kemudian predikat baik itu bisa 8 orang. Saran kami, maksimalkan saja sesuai dengan ketentuan atau informasi data di atas. Jadi kalau misalkan bisa maksimal sangat baik, maka 13 orang pilihkan untuk mendapat nilai sangat baik. Nah, begitu sudah lengkap data validasinya, umpan balik sudah diisi, predikat sudah diisi, YBS bisa mengklik ekspor. Jadi yang kemarin Bapak Ibu informasikan ke kami, tombol ekspornya sudah muncul, itu sebetulnya bukan ekspor XKP, tapi hanya trial saja. Ini statusnya sudah akan menjadi hijau, statusnya menjadi sudah divalidasi, lalu tombol ekspor warna hijau sudah muncul, ini Bapak Ibu klik. Untuk tanggal form SKP-nya diisi boleh tanggal 2 Januari 2000, ini kan 2023 ya. Ya, kita lihat hasilnya ya. Kalau BKD mencontohkan 1 Januari 2023. Oke. Ya, tanggal form SKP ini boleh 1 Januari 2023 atau 2 Januari 2023 karena bukan hari kerja. Tanggal realisasi SKP itu 31 Desember 2023. Lalu tanggal penilaian SKP ini tanggal 3 Januari 2024 atau hari ini
2 Januari 2024. Tanggal penilaian SKP diterima itu tanggal 4 Januari 2024. Boleh seperti ini. eh, untuk nama kota kita ganti Kabupaten Bogor atau Bogor. Lalu klik simpan. Ini hasil tampilan SKP-nya. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat di sini kolom untuk TTE itu sudah dimunculkan oleh BKD. Ada 2 informasi. Diskominfo menyebut ini bisa di TTE langsung di aplikasi. Tapi fasilitator BKD menginformasikan ini hanya bisa lewat Sidebar. Karena kendalanya ada 2 penanda tangan. Kalau langsung di aplikasi TRK, sepengalaman saya di eh, 2 aplikasi disepakati itu pun tidak bisa, itu 2 penanda tangan, harus 1. Jadi ada kemungkinan itu untuk TTE-nya melalui Sidebar. Ini untuk PNS ya Bapak Ibu. Kalau untuk P3K nanti hasil akhirnya Excel, tidak PDF. Dan itu dicetak sendiri lalu ditandatangan oleh P3K dan oleh atasan langsung. Kalau untuk PNS ditandatangan secara elektronik oleh YBS dan pejabat penilainya oleh atasan langsung. Ya, demikian Bapak Ibu. Mudah bukan? Bukan. Enggak kalau ada pertanyaan. Pak Adrian, Ya, Pak. itu penilaian organisasi, ya, apakah cuma saya saja yang belum dapat nilai, Pak? Semua sama, Pak. Oh, Organisasi sama. itu distrik, Oh, belum menilai, Pak. Itu akibatnya Pak. saya ke bawah tuh yang rating pelaku nggak bisa Iya. diklik, yang rating hasil kerja Eh, nggak bisa diklik. eh, Hmm, betul, betul, betul. iya. Itu karena Hmm. dari distrik nilai organisasinya masih di meja Pak PJ Gubernur. Jadi Oh, begitu sudah ada muncul nilainya, sudah diserahkan kembali, sudah ditantangan, setujui, jadi nanti kalau sudah keluar nanti nilainya, berarti yang di bawah bisa diklik ya, Pak Adrian ya? baru input di sistem dan organisasi belum ada, kita belum bisa ekspor. Oh, betul. Kita juga belum bisa melihat mana yang posisi bisa dikasih sangat baik atau di atas ekspektasi, mana yang baik ataupun kurang. Nah, mohon Bapak Ibu pahami dulu. Jadi untuk penilaian tahun ini itu tidak bisa semuanya sangat baik. Jadi harus ada yang baik. Mungkin kalau misalkan rating distriknya itu bernilai baik, berarti mau nggak mau ada yang nilai kurang. Tapi walaupun rating kita sangat baik, kalau nilai kinerja YBS itu, misalkan YBS tidak pernah lapor IKI, tidak pernah lapor aktivitas, Kemop jarang. Nah, maka nanti akan muncul nilainya itu di bawah ketentuan. Nilai baik itu KKM-nya 76 ya. 76 sampai dengan 91. 92 sampai 100 itu sangat baik. Demikian Bapak. Mudah-mudahan jelas ya Bapak. Ya Pak Pak. Dian,
Siap. Mohon maaf tadi saya terlambat. Saya nyari-nyari linknya, lupa itu. Dikira hari ini nggak ada Zoom. Perasaan dari tadi udah Zoom Bapak, mau udah dari awal atau dan? Bukan tadi. Ya tadi itu operator saya. Itu Oh ya. masalah yang ditolak. Yang ditolak, saya sudah nolak satu orang Hmm, terkait masalah lampirannya yang salah, tapi kemudian dia perbaiki, tetap saja tidak bisa masuk lagi. Gimana itu? tidak bisa masuk lagi. Jadi tetap Coba nanti dokumen yang lama yang masih tertera gitu. ya, tapi nah saran saya YBS gini, masukkan link link ininya Pak, link Google Drive. Jadi kalau mau Link perbaikan Google Drive. dokumen, ya link Google Drive-nya kan di bawah itu kan data pendukung. Ya, Nah, di bawah itu ada link. Nah, masukkan itu. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dokumen, lebih gampang mengeceknya di situ, Pak. Jadi kalau saya tidak misalkan diberi, saya tidak diberi akses itu. Ada, sudah dari ya. YBS ya Oke. harus membuka. Jadi jangan sampai di private, harus di Hmm. eh, yang apa dikasih akses untuk melihat berkasnya. Jadi di file tetap salah, nggak apa-apa ya salah itu di file itu. Ya coba minta YBS perbaiki lagi, Pak. Oke, Tapi link ya link verifikasinya tetap muncul, Pak ya. Setelah sudah dia YBS bilang sudah diperbaiki, link verifikasinya tetap muncul. muncul. Jadi ada balik lagi diterima atau ditolaknya. Oke. Ya. Nah, yang penting itu dulu, Pak. Jadi kalau Ini misalkan anak kesayangan eh, Pak Adrian ini anak kesayangan Pak Adrian biasa. aduh, Makasih Pak Adrian. tahu Ya. orangnya. Siap. Nah, Oh, ada kesayangan saya itu kan usianya lebih di atas saya, Pak. Makasih Pak Adrian. Ya. Siap. Bu Cici, mangga. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Pak wabarakatuh. mengenai yang mau pensiun. Kemarin kan waktu tutup SKP, kita semua bareng-bareng tutup SKP. Dan kemarin ada beberapa guru yang minta untuk secepatnya divalidasi. Pada waktu itu saya juga sempat tanya ke beberapa teman, ini bagaimana nih gitu. Karena kita coba-coba kemarin tuh Pak untuk memvalidasi karena memang kalau belum ada arahan dari KCD kemarin ya. Tapi kita berusaha daripada banyak guru yang membicarakan bahwa saya belum divalidasi seperti itu sampai meminta untuk dia sendiri yang validasi. Nah, kemudian terkait satu orang, Bapak tahu kan ya, yang sekarang pensiun Desember, itu muncul Pak, ada. Tapi memang dia tidak melakukan tutup SKP. Nah, itu bagaimana tindakan saya begitu. Dan tidak bisa dinilai, tidak bisa diapa-apakan, kemarin juga tidak bisa diapa-apakan karena memang tidak muncul untuk itunya, tapi ada namanya di situ di dalam validasinya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PMT pensiunnya kapan, Bu? Kenapa Pak? PMT pensiunnya kapan? 1 Desember apa 1 Januari? 27 Desember Pak. Berarti 1 Januari ya? Iya. Ya, TMT-nya 1 Januari. Ya, karena masih bisa akses ya, karena masih YBS masih bisa akses, dicoba validasi saja, Bu. Ya, karena itu kan tutup SKP di periode 15 Desember sampai dengan 31 Januari 31 Desember. Maka YBS sudah melakukan tutup SKP. Itu sebetulnya ngebantu kita juga sebetulnya. Karena Tapi memang Pak di situnya tidak ada dia, tidak ada. Maksudnya gini, ada orangnya, ada yang untuk divalidasinya, tapi tidak ada seperti yang lain gitu, yang misalnya ada warna biru. Kemudian kalau misalnya itu sudah kita validasi jadi warna hijau gitu. Kemudian ya, kalau misalnya sudah kita validasi itu sudah dilihat gitu ya, Pak. Ini nggak ada sama sekali, masih merah. Jadi ya, karena memang dia tidak tutup SKP. oke, ya kemungkinan gini Bu, memang YBS tidak tutup SKP. Nama muncul, tapi YBS tidak tutup SKP. Ya, kalau misalkan bisa divalidasi ya validasi. Tapi info bukan info ya, uji coba tadi pagi tombol tutup SKP itu sudah di
udah nggak ada, udah di off Jadi kan oleh BKD. jadi kayaknya tidak bisa ya, Pak? Nunggu dibuka lagi dari BKD, Bu. Siap. Ya, kalau ada banyak request, kemudian kepala BKD-nya bilang instruksikan untuk dibuka lagi ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak dibuka lagi, wayahna, Bu. Gitu. Itu. Tapi gini, kan YBS pensiunnya 1 Januari. Sebetulnya udah selesai sih, nggak apa-apa sebetulnya. Karena berguna untuk pemberkasan pensiunnya, gitu Ibu. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu nggak validasi karena YBS sudah pensiun juga nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Adrian, ya Pak. kalau ingin lihat aktivitas sama presensi bawahan selama 1 tahun di mana ya Pak tombolnya? Aduh, nggak ada Pak. Nggak punya ya? Dia nggak punya Pak. Di TRK kan ada tuh Pak, monitoring bawahan. Heeh. Diklik tuh kan ada presensi dan aktivitas. Ya, kita udah ganti tahun Pak, jadi nggak bisa. Itu dia. Udah ganti tahun, jadi ini Januari ke depan Pak. Januari Betul. kemudian Ya, memang udah susah kalau ini udah di-clearkan oleh BKD. Tapi paling masuk. Bapak Pak Kepse kan bisa melihat itu nilai kinerja dia. Nilainya berapa di atasnya itu di bagian Iya. validasi. Iya, yang di atas itu ya, yang validasi itu. Pak Adrian, Di situ. Iya Pak. ini saya yang sok ditanya itu yang P3 ini Pak Adrian, itu gimana ini kasusnya P3 ini? P3 lagi penyesuaian sistem Pak. Kan Oh berarti untuk P3 pokoknya nunggu info lebih lanjut gitu aja ya? ya, kalau kemarin bisa misalkan ekspektasi perilakunya. Sebetulnya kan ekspektasi perilaku P3K itu diberikan oleh atasan di tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember kalau nggak salah. Tapi karena ya entah ketutup atau gimana atau kurang terinformasikan, jadi terlewat ya. Kalau misalkan nggak ada kendala, harusnya YBS sudah bisa tutup SKP. Tapi untuk sementara P3K di hold dulu sambil menunggu perbaikan sistem oleh BKD. Jadi kalau misalkan belum bisa tutup SKP, tunggu saja informasinya. Tapi kalau sudah berhasil tutup SKP, maka divalidasi aja Pak. Kalau ada. Itu justru yang EP3K itu ekspektasi atasan sudah saya isi, tapi tutup SKP-nya benar kata Pak Adrian tadi hilang, jadi nggak bisa. Kalau sekarang Yang buka, ya Pak, kalau sekarang buka mah udah nggak bisa. nggak bisa ya, Ya, bener. kalau per 1 Januari itu udah ditutup sama BKD. Tapi kalau sebelumnya dia sudah mengisi lampiran, lalu sudah Bapak kepala sekolah sudah mengisi ekspektasi perilakunya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Itu. Yang kedua ini Pak Adrian, yang interval di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi sama di bawah. Intervalnya berapa itu Pak? Intervalnya ya, saya paling Iya. 3 urutan teratas Pak ya. Kalau sangat baik itu 9. Yang di atas ekspektasi, yang sangat baik udah saya tulis ini. Ya, Yang ya di atas ekspektasi itu sangat baik Pak. oh gitu ya, berarti udah Ya. saya tulis. Oke, ya udah. Udah nuhun Pak. Siap. Pak Dede ada lagi? Pak Adrian. Ya. Siap. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalkan sudah jelas. Saya Pak Adrian. Ya, Pak Jajang. Ini mengenai lihat epiden, lihat kuadran ya. Untuk pengisian epidennya bisa ya? Kuadran. Belum ya? Oh, menunggu nilai organisasi, nilai distrik-nya dulu Pak. Oh, gitu. Intinya kalau nilai organisasi belum muncul, kita nggak akan bisa ya Pak Adrian ya? Nggak akan bisa klik ekspor. Itu Pak. Kan jumlah pegawai yang sangat baiknya juga belum muncul Pak Adrian. Gimana gitu? Ya, makanya itu kan munculnya setelah nilai distriknya keluar. Berarti kita kan nggak bisa ngisi berarti kan?
Ya, paling Sip. yang Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengisinya itu di validasi eh, sasaran kinerja, kemudian Bapak Umpan Ibu balik. mengisi umpan balik, itu aja. Dua itu Oh dulu, ya. Ya. dicicil itu dulu. Setelah nilai organisasi muncul, baru Bapak Ibu Kepala Sekolah menginputkan eh, rating kinerja sama rating perilaku. Siap, siap, siap. Gitu, Pak. Nah, untuk umpan balik tidak bisa diedit ya, Bapak Ibu. Kalau sudah terisi, tidak bisa dirubah. Nah, itu saja informasi dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, mangga ditanyakan lagi. Kalau sudah, mungkin bisa diakhiri dulu, Pak. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Artinya Pak, kalau umpan balik itu berarti tidak ada permasalahan dengan yang lainnya gitu ya Pak, dengan nilai misalnya. Itu mah bergantung kita aja berarti gitu ya Pak. Eh, paling nanti dilihatnya gini, Bu, pada saat direview oleh BKD, misalkan Bapak Ibu mengkritisi kinerja YBS, tapi di perilaku kinerjanya itu di apa sangat apa di atas ekspektasi, maka itu nggak sinkron. Misalkan Bapak Ibu Oh menilai gitu. YBS ini kurang cekatan, sering terlambat misalkan. Tapi di rating perilakunya itu sangat baik di atas ekspektasi. Ya, Nah, itu kan nggak sesuai. terus kalau begitu gimana Pak? Karena yang perilaku kan sudah dilakukan sebelumnya. Betul. Ya, paling posisi netral itu kan semuanya di rating baik. Jadi ada contoh kan Bapak Ibu bisa lihat di umpan balik kan ada contoh 7 perilaku YBS. Ada Ya. contohnya itu mangga boleh menggunakan template itu atau kreasi Bapak Ibu sendiri. Misalkan tercapainya misalkan YBS sudah cekatan, YBS sudah baik melayani siswa, itu mungkin Pak Ibu. Mungkin nggak bisa dibuka lagi nggak itu? Umpan balik Ekspektasi nggak bisa Pak. perilaku. Kalau Nggak umpan bisa. balik nggak bisa, nggak bisa. Umpan balik nggak bisa. Yang Iya, satu lagi apa? Review, validasi nggak bisa juga. Karena katanya. validasi kalau sudah diverifikasi itu nggak bisa dibuka lagi. Iya Pak, itu soalnya ada beberapa guru yang kemarin ingin secepatnya divalidasi oleh kita, padahal kita juga belum ada ketentuan dari KCD, begitu belum ada informasi Kalau apapun begitu. kalau tahapan validasi sebetulnya kan hanya Bapak Ibu menerima kinerja YBS atau enggak kan, terus mengisi umpan balik. Nah, kalau umpan baliknya sesuai dengan posisinya netral, kalimat umpan baliknya netral, gak akan ada masalah sih. Nah, kalau misalkan ada yang ditolak, validasinya ada yang ditolak, eh, mohon dihubungi YBS-nya untuk segera memperbaiki. Kalau lewat dari tanggal 10 nanti khawatir nggak bisa ekspor. Atau bukan nggak bisa ekspor, tapi nilainya nanti. Kan posisi ditolaknya masih ada. Itu Bapak Ibu. Ya, Apakah sudah jelas? jelas Pak. Jelas, cukup. Ya. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Ya. Oh ya, Tadi untuk IKI divalidasi udah bisa mulai hari kemarin sampai dengan tanggal 6. Bagi Bapak Ibu guru juga kecuali P3K ya. Kalau kalau P3K maksimal tanggal 3 besok untuk lapor IKI Desember. Untuk guru PNS ataupun eh, GTK PNS itu di tanggal 6 Januari. Tapi baiknya jangan di tanggal 6. Kan Bapak Ibu Kepala Sekolah kan juga harus memvalidasi. Instruksikan saja di maksimal tanggal 3 lah.
Jadi kata-kata yang ada di Kamob itu diabaikan ya Pak Dian ya? Ya, yang ada di topik TRK kemarin Pak ya. Adrian itu. Ya. Disangkanya kita belum mengisi IKI padahal sudah selesai. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hasil validnya itu di Kemob kita, di TRK kita masing-masing. Ya. Tadi yang Pak Topik infokan ke saya kan itu sudah tervalidasi oleh atasan. IKI-nya sudah diterima. Ya udah nggak akan jadi masalah. Abaikan Oke. indikasi dari Kemob. Oke. Kasih. Siap. Terima kasih Pak Adrian. Siap, Ibu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah jelas ya. Nanti kami share rekaman ini. Mudah-mudahan juga bisa membantu Bapak Ibu kepala sekolah untuk memvalidasi. Saran dari kami di KCD, dampingi operator, dampingi koordinator guru untuk memvalidasi. Jangan sampai Sendiri Pak, insya Oh Allah. ya, mangga. Alhamdulillah kalau sendiri mah hebat, mantap. Si Kalau muda masih Pak Dian. Hebat sedikit Pak. Saya Masih juga muda 6 dia gurunya, mah. Gen. Sendiri saya juga. Sendiri lah Pak Dian. Cuma 6 soalnya gurunya Gen. Sendiri. Ya, kalau yang Kata 100 gue kan masih kayak muda Pak mah sendiri Setio, atuh. 100 orang kan bisa Saya mah dibagi. cuma 6 sendiri jadinya. Ya, untuk P3K ditunggu ya informasinya dari PKD, menunggu sistem. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuhun, Adrian. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. Pak Adrian. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Vera. Bu Fitri Cenggal Damang, Bu Terima kasih Fitri. semuanya. Itu Pak Terima Sekjen, Bu kasih Fitri. semuanya. Di layar. Bu Mel. Iya Bu Vera, sehat? Bu. Iya. Nanti ya kita komunikasi lagi. Angga Sadayana. Assalamualaikum. Para rekan sedayana, yuk. Assalamualaikum. Izin. Assalamualaikum Lupa. warahmatullahi wabarakatuh.